Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu taala, dan sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang babul maf'uli bihi. Qala al-musannif rahimallahu taala babul maf'uli bihi, bab tentang maf'ul bihi. Ta'rifuhu, definisinya. Wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Wa bi'ibaratin ukhra wal ismul ladzi yaqa'u alayhi fi'lul fa'ili. Mislu qara'tul kitaba wa akhadtul qalama wa darabtul muhmila wa akramtul muaddiba wa syajja'tul mujtahida. Definisi dari maf'ul bihi adalah isim yang dinasabkan yang terjadi dengannya fi'il. Ya, yang terjadi dengannya suatu perbuatan. Atau dalam bahasa kita yang dikenai perbuatan. Atau dengan ungkapan yang lain, maf'ul bihi adalah isim yang terjadi kepadanya perbuatan dari seorang pelaku. Ya. Bahasa sederhananya, ya maf'ul bihi itu adalah yang dikenai perbuatan. Jadi kalau memukul berarti maf'ul bihi adalah yang dipukul. Kalau memakan berarti maf'ul bihi adalah yang dimakan. Ya, contohnya apa? Contohnya qara'tul kitaba. Saya membaca buku. Apa yang dibaca? Buku. Ya, maka kita adalah maf'ul bih atau objek yang dikenai perbuatan. Wa akhadul qalama, saya mengambil pulpen. Apa yang saya ambil? Pulpen. Maka pulpen adalah objeknya. Darabtul muhmila, aku memukul orang yang nggak tahu diri. Muhmil itu dari kata ahmala, ya, orang yang cuek, suka mengabaikan hak-hak. Kemudian aku memuliakan orang yang penuh adab. Kemudian aku mendorong orang yang rajin. Ya. Syajja' itu artinya mendorong atau memotivasi orang yang rajin. Qala sahibul ajurumiyati wa huwa ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu nahwu qalika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah, Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu ta'ala, maf'ul bihi adalah isim yang dinasabkan yang terjadi kepadanya suatu perbuatan, yang dikenai suatu perbuatan. Contohnya perkataanmu, saya telah memukul Zaid. Siapa yang saya pukul? Zaid. Maka Zaid adalah maf'ul bihi atau objeknya. Raqibatul farasa, saya mengendarai kuda. Apa yang saya kendarai? Kuda. Maka kuda adalah objek atau maf'ul bihi. Aqsamun lil maf'uli, macam-macam maf'ul bihi maksudnya. Wal maf'ulu bihi imma zahirun kama mussila laka wa imma mutmarun mislu akramtuka wa addabtuka wa ma akramta illa iyaya. Maf'ul bihi itu ada yang zahir seperti yang dicontohkan, ya, contohnya darabtu Zaidan sama raqibtul farasa. Ini kan Zaidan sama Al-Farasa itu zahir, bukan domir maksudnya. Dan ada yang domir, contohnya akramtuka. Ya, saya memuliakanmu. Wa addabtuka, ya, dan aku berbuat baik, ya, penuh adab kepadamu. Dan tidaklah engkau muliakan kecuali diriku. Ya, ini contoh maf'ul bihi domir, kaf dan iyaya. Ya, akramtuka sama addabtuka itu mewakili domir yang muttasil. Sementara iya yang mewakili domir munfasil. Wal mudmaru imma muttasilun wa imma munfasilun. Domir itu ada yang nyambung, ada yang munfasil. Kalau kita bicara domir nasab, kan kalau maf'ul bihi berarti domir nasab, ya. Domir nasab maka ada dua, ada yang muttasil. Muttasil itu, ya, misalnya huwa jadi hu. Huma ya huma juga, hum. Kemudian hiya jadi ha. Huma juga, hunna. Kemudian anta jadi ka, antuma kuma, antum kum.
Anti ki. Antuma kuma. Antunna kunna. Ana jadi ya. Nggak bisa dibaca kalau berdiri sendiri ya. Ya sukun ya. Itu dhamir mutasil ana. Kalau nahnu jadi na. Sementara kalau munfasil pakainya iya ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah. Fal muttasilu mislu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Maka dhamir yang muttasil contohnya akramani, dia memuliakanku. Akramana, dia memuliakan kami. Akramaka, dia memuliakan kamu. Akramaki, dia memuliakan kamu wanita. Akramakuma, dia memuliakan kalian berdua. Akramakum, dia memuliakan kalian laki-laki. Akramakunna, dia memuliakan kalian wanita. Akramahu, dia memuliakan dia laki-laki. Akramha, dia memuliakan dia perempuan. Akramahuma, dia memuliakan mereka berdua, mau laki-laki atau perempuan sama. Akramahum, dia memuliakan mereka laki-laki. Akramahunna, dia memuliakan mereka perempuan. Jadi ya kalau muttasil itu nempel dia sama fiilnya. Nah, wal munfasilu mislu ma akramtu illa iyaya wa ma alimta illa iyana wa ma syaja'tu illa iyaka wa ma hadzabtu illa iyaki wa ma yukrimu abi illa iyakuma wa ma yu'addibul ustadu illa iyakum wa ma yuhibbul mudarrisu illa iyakunna wa ma yar'a akhi illa iyahu wa laysa uqaddiru illa iyaha wa lastu ushajji'u illa iyahuma wa ma akramtu illa iyahum wa ma ahbabtu illa iyahunna. Dan dhamir munfasil contohnya ma akramtu illa iyaya, tidaklah engkau muliakan kecuali diriku. Wa ma alimta illa iyana, dan tidaklah engkau ketahui kecuali kami. Wa ma syaja'tu illa iyaka, dan tidak ada yang aku berikan motivasi kecuali dirimu. Wa ma hadzabtu illa iyaki, tidak ada yang aku hormati kecuali dirimu wanita. Wa ma yukrimu abi illa iyakuma, dan tidak ada yang dimuliakan oleh ayahku kecuali kalian berdua. Wa ma yu'addibul ustadu illa iyakum, dan tidak ada yang yu'addib itu kan dari kata adaba yu'addibu, ta'dib itu kan mengajari adab ya. Dan tidak ada yang diajarkan adab oleh ustadz kecuali kalian. Dan tidak ada yang dicintai oleh guru kecuali kalian ya, para wanita. Dan tidak ada yang tidaklah saudaraku menjaga kecuali dia. Ya. Dan tidaklah aku perhitungkan, maksudnya kalau saya qadir ya, illa iyaha, kecuali dia. Dan tidaklah aku memberikan motivasi kecuali mereka berdua. Wa ma akramtu illa iyahum, dan tidaklah aku memuliakan kecuali mereka laki-laki. Wa ma ahbabtu illa iyahunna, dan tidak ada yang aku cintai kecuali mereka perempuan. Ya. Kalau kita perhatikan semuanya pakai illa ya. Semuanya pakai illa. Karena dhamir munfasil tidak boleh terletak setelah fiil dan fa'il. Jadi nggak boleh kita misalkan mengatakan akramtu iyyaka, nggak boleh. Akramtu iyyaka. Terus gimana? Ya kalau kayak gitu harusnya ngomongnya akramtuka. Ada hukum asal ya bagi iyahu dan seterusnya ini. Hukum asalnya dia hanya boleh di depan.
Karena memang tujuan dari domir munfasil itu adalah untuk taukid. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka ini wajib di depan fi'il. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nggak boleh kita katakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, nggak boleh. Bolehnya na'buduka wa nasta'inuka. Tapi kalau kita mengatakan na'buduka wa nasta'inuka, nggak ada takhsis di situ. Nggak ada pengkhususan di situ. Ya. Pengkhususannya itu, ya kalau kita mau mengkhususkan ibadahnya kepada Allah, kita mengatakannya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'inu. Ya. Maka ada takhsis, pengkhususan di situ bahwasanya tidak ada yang kita sembah selain Allah. Ya, nah. Jadi iyyaka itu tidak boleh terletak setelah fi'il, kecuali kalau dia berada setelah illa. Jadi kalau misalnya akramtu iyyaka nggak boleh, tapi kalau ma akramtu illa iyyaka ini boleh. Ya. Ma akramtu illa iyyaka. Lagi-lagi kalimat ya ma akramtu illa iyyaka ini juga mengandung takhsis, ya. Tidak aku muliakan kecuali engkau. Ini kan takhsis. Ya, akramtuka, saya memuliakan kamu. Ini kalimat biasa namanya, nggak ada takhsis di situ. Tapi kalau ma akramtu illa iyyaka, tidaklah aku muliakan kecuali dirimu, maka ini pun mengandung takhsis, pengkhususan, ya. Nah, kita lanjutkan. Namudhajun li'rabi misalin, ya. Latihan i'rab contoh-contoh. Akramani akhuka. Akrama fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. An-nun walil wiqayati harfun mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-ya'u dhamirun mutakallimun mabniun 'alas sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Akhu ismun fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Al-kafu dhamirun lil mukhatabi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, ya. Jadi akramani akhuka, saudaramu telah memuliakanku. Maka ini i'rabnya akrama fil madi, nunnya nun wiqayah. Ya-nya ya dhamir muttasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Sementara akhuka muqaddam itu artinya dikedepanin. Sementara akhuka adalah fa'ilnya marfu, tanda rafanya adalah wawu karena dia isim yang 5. Kemudian kafnya adalah mudhaf ilaih. Menal kasih fi mahalli jarrin. Di sini kan urutannya enggak normal, ya kan, harusnya fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi dalam contoh akramani akhuka, ya, ini kan urutannya fi'il maf'ul bih baru fa'il. Ini menunjukkan bahwasanya urutannya itu enggak harus ya selalu seperti itu, enggak harus fi'il fa'il maf'ul bih. Ada keadaan yang memang mewajibkan ya maf'ul bih itu dikedepankan. Jadi tergantung apakah fa'ilnya zahir atau domir. Begitupun maf'ul bih. Apakah maf'ul bihnya zahir atau domir. Ya. Jadi begini. Kalau sama-sama zahir, jadi baik fa'il ataupun maf'ul bih sama-sama zahir, maka normal. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Doroba Zaidun aliyan. Ya. Doroba Zaidun aliyan. Zaid memukul Ali. Urutannya harus doroba fi'il madi, Zaidun fa'ilnya, aliyan maf'ul bih. Itu kalau fa'il dan maf'ul bih sama-sama dhahir. Sekarang kalau fa'il dan maf'ul bih sama-sama dhamir. Ini pun sama. Kalau fa'il dan maf'ul bih sama-sama dhamir, urutannya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Contohnya darabtuka. Darabtuka, aku memukul kamu, ya. Di situ ya taknya sebagai fa'il, kafnya sebagai maf'ul bih. Urutannya normal, ya, standar. Lalu sekarang bagaimana kalau fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir, ya. Fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir. Maka dalam keadaan seperti ini, maf'ul bihnya dikedepanin, ya. Misalnya Zaid memukul saya. Ini kan nggak bisa kita katakan doroba Zaidun iyaya, nggak boleh. Tadi udah kita bilang, ya. Iyaya itu hanya boleh dipakai di belakang fi'il. Atau kalaupun setelah fi'il, maka harus ada ilahnya, ya. Atau ada wawu ataf, ya. Nah, apa namanya? Jadi kalau dalam keadaan seperti ini,
fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir, maka maf'ul bihnya dikedepanin. Dorobani Zaidun, ya. Dorobani Zaidun. Zaid telah memukul saya. Sekarang kebalikannya. Fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya zahir. Maka yang ini normal juga. Contohnya, ya kalau fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya zahir, diberikan contohnya dorabtu Zaidan. Nah, ini urutannya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ini perincian, ya, urutannya. Ditinjau dari sisi apakah fa'ilnya zahir atau dhamir, begitupun maf'ul bihnya apakah dia zahir atau dhamir, ya. Nah. Qala sahibul ajurrumiyati wa huwa qismani zahirun wa mudmarun, fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah, Ibnu Jurm As-Sanhaji rahimahullah ta'ala, maf'ul bih itu ada dua macam, zahir dan dhamir. Maka yang zahir telah terdahulu penyebutannya, yaitu ketika beliau memberikan contoh darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Dan dhamir itu ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada yang nyambung, ada yang misah. Fal muttasilu isna asyara wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Maka dhamir muttasil itu ada 12. Contohnya darabani, dia memukulku, dan seterusnya. Ini insyaallah mudah, ya. Wal munfasilu isna asyara, dan yang munfasil itu ada 12. Wa hiya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakum wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Dhamir munfasil ada 12, yaitu iyaya, iyana, dan seterusnya. Ya. Antum harus hafal nih, ya. Jadi kalau kita belajar nahwu itu hal-hal yang seperti ini wajib dihafal, ya. Dhamir munfasil namanya, ini harus dihafal. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.